Teknik industri. Apa sih sebenarnya teknik industri itu? Apakah anak teknik yang belajar manajemen? Ataukah anak teknik yang belajar ilmu gadu-gadu? Banyak sekali miskonsepsi yang bisa kita lihat di luar sana tentang disiplin ilmu teknik industri. Bersama saya, Budi Hartono dari Teknik Industri Universitas Gadjah Mada. Dalam sesi pertama perkuliahan pengantar teknik industri ini, kita akan belajar tentang apa itu teknik industri, serta apa perannya pada industri 4.0. Check this out. Sebelum dimulai perkuliahannya, saya sebenarnya sudah menyiapkan banyak materi yang saya taruh di Instagram terkait dengan disiplin ilmu teknik industri. Ada yang bicara tentang basic principles in industrial engineering, apa sih teknik industri itu? Kemudian juga ada tentang aplikasi teknik industri di Disney World, di militer, fakta dan mitos tentang industri 4.0, tentang ergonomika, kemudian aplikasi tentang industri 4.0, serta belajar industri 4.0 dari Jepang. Silahkan dicek terlebih dahulu. Banyak miskonsepsi jika kita bicara tentang apa itu teknik industri. Sebagai sebuah disiplin ilmu, cukup penting buat kita untuk melihat kira-kira demarkasi atau batasnya ada di mana. Kenapa begitu? Dengan tahu batas-batas teknik industri dengan bidang keilmuan yang lain, maka keilmuan kita akan bisa dikembangkan dengan lebih baik. Selain itu, dengan adanya batasan-batasan atau demarkasi yang jelas, maka tumbuh rasa bangga di antara kita, praktisi, dan pengembang serta peneliti bidang keilmuan teknik industri. Karenanya, pada sesi ini kita perlu membahas tentang apa itu teknik industri. Untuk mahasiswa baru, karena perkuliahan ini digunakan untuk pengantar teknik industri, maba untuk semester 1, mungkin di antara Anda masih ada yang bingung, sebenarnya apa sih teknik industri itu? Kenapa saya harus bergabung di sini? Apakah kedepannya nanti karirnya menarik dan cerah? Banyak pertanyaan yang lain. Coba kita explore bersama-sama. Jadi, dalam sesi ini 5 hal saja yang akan kita bahas. Sebagai seorang industrial engineer setelah lulus dari kuliah, apa sih tugasnya di luar sana? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, nanti bisa bertugas atau mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya di mana saja? Itu nomor 2. Nomor 3, apa alat-alat yang biasa digunakan oleh anak teknik industri dalam menjalankan tugasnya? Keempat, sebelum lulus, supaya siap apa yang harus dipelajari. Dan yang kelima, setelah lulus akan bisa kerja di mana saja. Anak teknik industri, terutama yang di UGM, akan sering sekali bertemu dengan slide ini. Slide ini memberikan jawaban terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang di awal tadi. Cukup panjang lebar, dan sebagai anak teknik industri, Anda tidak perlu menghafalkannya. Yang perlu Anda miliki adalah pemahaman tentang hal ini. Definisi teknik industri yang ditampilkan di slide ini diambil dari IISE atau Institute of Industrial and System Engineering. Jangan khawatir, Anda tidak perlu menghafalkannya sekali lagi. Yang pasti, dari slide ini, nanti kelima pertanyaan yang baru saja saya tampilkan di slide sebelumnya sebenarnya akan kita bisa jawab. Jadi, supaya lebih mudah, kita lihat bagaimana jawaban dari 5 pertanyaan tadi. Sebelum ke sana, kita coba lihat apa yang dinyatakan oleh IISE. Industrial engineering is concerned with the design, improvement, and installation of integrated systems of people, materials, information, equipment, and energy. Cukup rumit ya, jangan khawatir. It draws
upon specialized knowledge and skill in the mathematical, physical, and social sciences, dan seterusnya. Kira-kira seperti itu. Kita bedah satu-satu saja untuk mempermudah pemahamannya. Jadi apa tugas dari seorang industrial engineer setelah lulus? Dari apa yang tadi disampaikan oleh IISE, kita mendapatkan bahwa tugas dari seorang industrial seorang industrial engineer saat sudah lulus ada 3. Yang pertama, seorang industrial engineer, seperti halnya engineer yang lain, mechanical engineer, electrical, chemical, dan seterusnya, punya tugas yang sama, yaitu 3 hal. Yang pertama, merancang sesuatu atau desain. Yang kedua, improve. Improve itu artinya yang sudah ada dibuat menjadi lebih baik. Dan yang ketiga, menginstalasi. Menginstalasi artinya masang atau membuatnya. Jadi, kalau kita ditanya, oke, kamu setelah lulus sebagai industrial engineer, apa tugasmu? Tugas kita ada 3. Design, improve, atau install. Dan by the way, semua engineering disciplines, semua engineer lulusan dari manapun, dari disiplin ilmu yang manapun, teknik sipil, teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, dan yang lain-lainnya, juga akan punya tugas yang sama. Engineer identik dengan membuat desain, melakukan improvement, dan menginstalasi. Kira-kira seperti itu. Desain, improve, dan installation. Apa sih merancang itu? Merancang itu intinya adalah mengubah ide dan kebutuhan menjadi sebuah prototype. Jadi kalau misalkan ada seorang difabel yang tidak bisa menggunakan tangannya dengan baik, menjadi sebuah kesempatan buat industrial engineer misalkan bersama-sama dengan engineer yang lain untuk merancang sebuah prosthetic arms, semacam robotik untuk tangan tersebut. Merancang dalam hal ini adalah mengubah kebutuhan dan ide menjadi sebuah prototype atau purwarupa. Di samping desain, ada 2 tugas yang lain, mengimprove dan menginstall. Mengimprove artinya adalah membuat sesuatu yang sudah ada menjadi lebih baik. Sebagai contoh, kalau Anda pergi ke sebuah rumah sakit, begitu masuk di rumah sakit terlihat semrawut. Mau ke sebuah klinik aja Anda kebingungan. Tahapannya seperti apa Anda juga nggak jelas. Maka di sini tugas seorang engineer adalah mengimprove, membuat semuanya, proses yang ada di sana menjadi lebih baik. Membuat signage, membuat aliran dari pengunjung supaya lebih jelas, dan hal-hal yang lain. Itu bagian dari improvement. Installation artinya adalah yang tadinya tidak ada dibangun menjadi ada. Itulah 3 tugas teknik industri atau industrial engineer: design, improve, dan installation. Pada titik ini, anak teknik industri punya tugas yang sama persis dengan anak teknik-teknik yang lain, yaitu design, improve, installation. Saat Anda bertanya pada rekan-rekan di mechanical engineering, saya dulu lulusan S1-nya mechanical engineering, mereka juga punya tugas yang kurang lebih sama, design, improve, install. Itulah alasan kenapa teknik industri adalah teknik. Pertanyaan yang kedua adalah, kalau kita desain, kita melakukan improvement dan installation, apa subjeknya? Apa sih yang kita desain? Apa sih yang kita improve? Apa yang kita install? Di titik ini, kita berbeda dengan rekan-rekan teknik yang lain. Di teknik industri, yang kita desain adalah sebuah sistem yang biasa kita sebut sebagai socio-technical system. Socio-technical system.
Inilah subjek atau sistem yang biasa kita desain, kita improve, atau kita install. Apa sih socio-technical system itu? Secara umum, socio-technical system adalah sebuah sistem yang di dalamnya mengandung dua komponen. Sosio itu mewakili manusia. Technical atau teknologi mewakili teknologi. Gabungan antara dua ini yang biasa kita sebut sebagai socio-technical system. Jadi sebuah sistem yang mengandung atau memiliki komponen, ada manusia dan ada teknologinya. Hal inilah yang membedakan dengan rekan-rekan teknik yang lain. Rekan-rekan teknik yang lain biasanya lebih fokus pada technological system. Aspek manusia biasanya sangat kecil, bahkan tidak ada atau diabaikan. Itu bedanya. Jadi kalau dari sisi kesamaan, kita sama-sama anak teknik dengan anak teknik yang lain karena mengerjakan tiga hal, desain, improve, install, tetapi kita beda dengan anak teknik yang lain karena apa yang kita desain, improve, install adalah sistem yang terdiri dari manusia dan teknologi. Sementara kalau anak teknik yang lain lebih fokus pada sistem yang berbasis teknologi. Dengan bahasanya IISE, teknologi yang dimaksud adalah material, information, energi, dan hal-hal yang lainnya. Karena bergabung menjadi satu antara manusia dan teknologi, maka kita akan mendapatkan apa yang dimaksud dengan integrated system. Jadi sekali lagi, sistem apa yang dirancang, diimprove, diinstal? Socio-technical system. Apa contoh dari socio-technical system? Banyak sekali. Saat misalnya anak TI tadi membantu merancang interface atau antarmuka antara prosthetic arm seperti yang ada di gambar ini dengan penggunanya, maka kita sedang membuat sebuah sistem yang memadukan manusia dan teknologi. Misalnya interface-nya menggunakan sinyal gelombang otak. Ini adalah contoh socio-technical system yang kecil. Dan karena socio-technical, maka anak teknik industri bisa berkontribusi di sana. Contoh lain, misalkan kita bicara tentang pabrik. Di pabrik, dalam skala industri 4.0, akan banyak kita temukan yang namanya collaborative robots. Robot-robot yang bertugas atau bekerja membantu manusia. Kalau kita lihat di sini, kita akan bisa segera dengan mudah menemukan bahwa ini adalah sistem socio-technical. Kenapa? Karena di sana ada manusianya yang masih bekerja di dalam pabrik tersebut, dan kita juga menemukan robot sebagai bagian dari teknologi dan mungkin komponen-komponen teknologi yang lain. Disinilah kita sebut sebagai socio-technical system dan kita bisa masuk ke sana. Saat kita bicara contoh lain lagi, Disneyland. Ternyata sesuai dengan Instagram saya, di sana ada fitur bagaimana anak-anak teknik industri bekerja di Disneyland. Kenapa? Kok banyak? Apa pekerjaannya? Pekerjaannya adalah mendesain, mengimprove, menginstall. Kenapa bisa bekerja di sana? Kita lihat Disneyland. Di Disneyland, kita bisa melihat sebuah sistem yang merupakan kombinasi dari manusia dan teknologi. Manusianya siapa? Pengunjung, karyawan operator, analis, dan sebagainya. Kemudian teknologinya apa? Wahana, teknologi supply chain, teknologi transportasi, keamanan, dan sebagainya. Kombinasi integrasi tersebut membentuk sebuah socio-technical system sehingga kita bisa atau menampu berkontribusi di dalamnya. Saat kita bicara microchips, ini contoh yang lain lagi. Kalau kita lihat, microchip itu adalah sebuah sistem kecil-kecil barangnya. Kalau kita perbesar, mungkin di dalam sebuah microchip itu ada jutaan komponen di dalamnya membentuk sebuah sistem. Apakah anak teknik industri berkontribusi dalam perancangan microchip? Jawabannya tidak mungkin.
Tidak, atau sedikit sekali. Kenapa? Karena perancangan microchip, kita melihat microchip sebuah sistem yang di dalamnya tidak ada manusianya. Purely 100% teknologi. Karenanya kita serahkan tugas rancangan tersebut ke anak teknik yang lainnya. Tapi begitu microchipnya akan diproduksi dalam jumlah besar, menjadi sebuah pabrik, dan di dalam pabrik itu ada robot, ada alat-alat berteknologi, ada manusianya juga, maka kita menemukan bahwa pabrik yang merancang dan memproduksi microchip tersebut adalah socio-technical system. Karenanya, anak teknik industri bisa berkontribusi di sana. Jadi dua hal sudah kita jawab, di mana, apa tugas kita, design, improve, install, dan subjek apa yang bisa di design, improve, install, socio-technical system dalam bahasa dari IISE adalah integrated system yang terdiri dari manusia dan teknologi lainnya.